Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini untuk lanjutan membuat web 4 dan web 5 ya. Setelah di video selanjutnya kita membuat web 2 dan web 3 ya. Jadi untuk web 3 itu pengambilannya dari Pibo 0% di support terbawah di X ya. Di X atau di 0. Di 0 20. Nah, itu support ya sebelumnya, harga terendah sebelumnya setelah resisten ditembus ya. Ini sudah saya simak di video sebelumnya. Karena resisten ditembus dan ini terjadinya web 1, web 2 ya. Nah, jadi web 2 itu level sekitar 0,618 ataupun 518 ataupun 76 ya. Nah, untuk web 3 kalau misalkan ngambil dari 0 ke 1 seperti ini ya, 0% 1% 100%, targetnya di 161 atau 1272 ini sebagai web 3. Setelah web 3 terbentuk ya, artinya di sini ya sudah terbentuk web 3. Nah, tugas kita sekarang mencari web 4. Mengambil web 4 itu ketika ada konfirmasi penurunan daripada web 3 yang sudah dibuat. Ya. Nah, web 4 itu pengambilannya sama, kita ngambil dari level Fibonacci swing low ya 1%, dan di 3 ketika sudah ada konfirmasi itu 0% untuk pengambilan web 4. Nah, banyak terjadi ketika web 4 hanya sampai 0382 ataupun hanya sampai 050. Ya, ada juga yang 0618. Bahkan ada juga yang 78. Jadi di area-area inilah web 4 akan terbentuk. Ya, setelah adanya konfirmasi 1, web 2, web 3, web 4 caranya dari level Fibonacci 100% di web 2, level Fibonacci 0% di web 3. Kita ambil di sini mencari price action. Ya, kalau menggunakan support resisten ya resisten become support berarti di 50% ini. Tapi banyak juga yang ke 618. Jadi di area-area inilah kita akan menunggu konfirmasi web 4 ya. Di area ini kita akan menunggu konfirmasi web 4. Setelah adanya konfirmasi web 4, harga tertahan di area Pibo ya. Pastikan ada konfirmasi bullish, disitulah web 4 terjadi. Web 4 terbentuk. Ya. Di sini web 4 terbentuk di area ini. Nah, untuk menentukan targetnya dari web 3 ke web 2 menggunakan Pibo ya. Targetnya di 1618 atau di 216 atau di 4 sekian. Jadi untuk target itu pokoknya minimal di 1618 tergantung keadaan marketnya ya. Ini untuk target web 5 168 2618, termasuk web 3 pun kadang ada yang seperti itu. Hanya saya ini ngambil yang simpelnya. Nah, ini web 4 sudah terbentuk, otomatis di sini harga akan naik dan menuju web 6, web 5.
ya. Di sini web 5 berakhir. Jadi seperti yang di video sebelumnya saya sudah rangkum, ya. Di sini teman-teman bisa melengkapkan setupnya ya untuk menentukan web 4 dan web 5. Jadi cara menentukan web 4 dan web 5 itu, pertama web 2 harus terbentuk, web 3 harus terbentuk, ya. Jadi ketika web 3 terbentuk, dia menembus resisten yang sebelumnya, yang ini. Pasti harga naik dan membentuk web 3. Di situ adanya konfirmasi bearish biasanya. Ketika ini akan terjadi penurunan. Ya, kita perhatikan di sini resisten ditembus. Tuh. Ya. Nah, ini ketika web 1, web 2, web 3, dan web 4 dan berakhir di web 5. Jadi entry point itu ada di 2 sama 4. Entry point untuk kita melakukan entry di sini di 2 ya sama di 4. Ini entry point yang bagus. Kemudian untuk kita take profit ataupun keluar di level 3, di web 3 sama di web 5. Ini untuk exit. Ya. Ini untuk take profit. Untuk penempatan stop loss di bawah level support yang sebelumnya ditembus ataupun nol. Nah, ini langkah-langkah cara menentukan web 4 dan web 5. Yang paling bagus, web 4 tidak boleh melebihi dari web 1. Ini yang paling bagus. Catatan ya. Catatan yang paling bagus. Sangat-sangat bagus. Ini kan web 1. Ini web 4. Jadi web 4 itu, web 4 yang paling bagus dan sempurna. Candle tidak melebihi harga web 1. Ini yang paling sempurna. Jadi web 4 yang paling bagus dan yang paling sempurna, candle tidak melebihi web 1. Artinya si high-nya web 1 ini jangan ditembus sama high web 4. Yang paling bagus. Hanya kadang ada yang seperti itu, ada yang melebihi. Misalkan di 618 ataupun di lebih rendahnya di 76. Ya. Jadi tolong diperhatikan untuk analisa menggunakan web 4 dan web 5 ini. Ya, saya gabungkan dengan support resisten. Karena support resisten ini sangat membantu untuk menghitung arah pergerakannya akan kemana. Berdasarkan level-level Fibonacci. Gitu. Nah, ini tidak seharusnya harga bergerak ataupun berhenti di 1618 ataupun di 1272, ada kemungkinan harga bergerak di berhenti di 2618 untuk web 3. Hanya untuk web 4 yang paling bagus dan sempurna, candle tidak melebihi dari web 1. Ya. Ini hanya sekedar tutorial ya. Jadi seperti ini nih. Ini web 1. Sebentar. Ini web 1. Di sini web 1. Ya. Web 2 itu harus di bawah web 1 kalau lagi naik. Ya.
Nah, web 3 harus di atas web 1. Nah, untuk web 4 ya, yang paling bagus harga tidak boleh tembus web 1. Ini kan high web 1. Jadi dari 3 ini hanya sampai sini. Yang paling bagus itu paling sempurna. Pasti akan naik. Ya, kita bisa temukan setup seperti itu dengan hanya menunggu price action ataupun menunggu konfirmasi bullish ya. Ini contoh untuk web 4 dan web 5 ketika harga sedang bullish ya. 1 2 3 4 ya. Ini dari support sebelumnya. Nah, jadi bentuknya itu zigzag ya. 1 2 3 4 5. Oke. Ini penjelasan untuk menentukan web 4 dan web 5 ketika harga sedang bullish. Nah, jika harga sedang bearish, kebalikannya daripada ini. Nanti saya akan share di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.